Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Siluman Kera Pulau Majeti. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh Manafila. Yuk, daripada kita lama-lama bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sungguh pilu akhir kisah kehidupan Sandi. Dia tidak menyangka akan mendapatkan ganjaran setelah nyawanya tercabut dari badannya. Apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Nah, awal ceritanya pada tahun 2015 Sandi melepas masa lajangnya dan memilih seorang wanita dengan tubuh yang tinggi nan ayu rupawan, yang tidak lain adalah teman sekolahnya dulu. Saat itu Sandi memang sudah dapat dibilang mapan karena pekerjaan tetapnya di salah satu pabrik industri yang ada di kotanya. Oleh karena itu, dia berani menikahi wanita cantik pujaan hatinya yang bernama Arum. Pernikahan Sandi dan Arum berlangsung meriah, meski tidak terlalu mewah. Setelah resmi menjadi suami istri, keduanya pun hidup bahagia. Hidup baru yang mereka jalani berjalan layaknya air yang mengalir. Hingga beberapa bulan kemudian, kebahagiaan mereka kian lengkap dengan hadirnya seorang bayi mungil yang amat lucu. Pepatah mengatakan hidup tidak selalu indah. Hidup pun selayaknya roda yang terus berputar. Tanpa disangka pabrik tempatnya bekerja turut jadi korban badai krisis moneter. Sandi di PHK karena pabrik tempatnya bekerja terpaksa gulung tikar. Dia memang sempat mendapatkan pesangon yang lumayan cukup besar. Namun Sandi yang sama sekali tidak punya jiwa bisnis tidak dapat mengelola usahanya tersebut. Akibatnya lambat laun persediaan uang kian menyusut sebab terpakai untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan Sandi pun mulai dibayangi oleh gelapnya mendung. Kita harus mulai membuka usaha kecil-kecilan, Mas, usul Arum ketika menyadari bahwa jumlah uang pesangon suaminya kian terkikis habis. Usaha apa? Aku sama sekali tidak punya keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, jawab Sandi dengan pasrah. Ya, usaha apa aja, Mas, tegas Arum. Lalu sambil memandang ragu suaminya, dia melanjutkan. Sebenarnya aku punya rencana usaha, tapi aku takut mengatakannya. Usaha apa? Sandi balas menatap. Dulu aku pernah belajar membuat bakso, Mas. Tapi aku takut mengajukan usul ini karena aku pikir Mas pasti tidak akan mau berjualan. Semula Sandi memang enggan jika harus berjualan, apalagi jualan bakso. Tetapi setelah dia pikir cukup lama dan dia dihadapkan pada pilihan yang serba buntu itu, akhirnya dia mau juga menerima usulan istrinya tersebut. Beberapa hari kemudian, Sandi mulai berjualan bakso keliling. Semula dia malu berjalan ataupun berjualan seperti itu. Tapi jika ingat anak dan juga istrinya yang memerlukan banyak sekali kebutuhan, maka rasa malu itu seketika benar-benar sirna. Baginya biarlah bekerja sebagai seorang penjual bakso keliling. Toh yang penting dapat menafkahi keluarga dengan jalan yang halal. Waktu berjalan begitu cepat, sudah 3 bulan namanya Sandi berjualan bakso keliling. Meski jumlahnya tidak seberapa, namun dia sudah punya penghasilan tetap untuk sekedar membuat dapurnya tetap berasap. Denyut kehidupan memang selalu tidak terduga. Hal ini juga yang lagi-lagi dialami oleh Sandi. Suatu ketika jualan baksonya berubah menjadi sangat sepi. Dalam sehari paling-paling hanya bisa menjual beberapa mangkuk bakso saja. Sedangkan sisanya terpaksa harus dia bawa pulang ke Bali. Kenyataan inilah yang akhirnya membuat dia merasa bosan dan juga putus asa. Sudah hidupnya pas-pasan,
Kadang-kadang dia pun harus menderita kerugian akibat baksonya yang sering sepi pembeli. Sampai suatu hari Sandi bertemu dengan salah seorang sahabatnya semasa kecil yang bernama Didin. Sandi pun memanfaatkan pertemuan itu untuk menceritakan keluh kesahnya. Ya, begitulah. Aku terpaksa berjualan bakso keliling sebab aku tidak ingin melihat anak dan istriku kelaparan. Jatuh Sandi dengan setengah putus asa. Didin merasa kasihan juga melihat nasib sahabatnya itu. Ya, usai mendengar jalan kehidupan yang dituturkan oleh Sandi, dia pun memberitahukan tentang suatu cara bagaimana mendapatkan uang dengan sangat mudah. Ya, hanya satu cara itu yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Sayangnya cara yang dimaksud memang hal yang tidak semestinya. Rupanya Didin memberitahukan tentang keberadaan sebuah pesugihan dengan memuja siluman kera yang ada di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Pulau Majeti di desa Rawaonom, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kalau kau tertarik, kau bisa coba membuktikannya. Ya, jangan kau pikirkan bagaimana akibatnya nanti. Yang penting kau bisa hidup kaya raya kan, tanpa harus mengeluarkan banyak keringat. Setelah kaya raya, kau kan bisa bertobat. Kau bisa menyumbang masjid, anak yatim, dan bersedekah sesuka hatimu. Papar Didin dengan bersungguh-sungguh. Sandi cukup tertarik mendengar cerita sahabatnya tersebut. Tetapi dia terkejut ketika mendengar suatu syarat yang rasanya tidak mungkin untuk dia lakukan. Apakah itu? Menurut Didin, salah satu syarat pokok pesugihan kera itu adalah pelaku harus merelakan istrinya digagahi oleh siluman kera penghuni Pulau Majeti. Bagaimana mungkin Sandi akan merelakan istrinya disentuh oleh orang lain ataupun makhluk dari alam lain? Dia sangat mencintai Arum, sehingga sulit baginya untuk melakukan hal tersebut. Kalau kau memang tidak rela ya sudahlah, tapi aku ingatkan, kau tidak akan mungkin bisa mendapatkan kekayaan semudah ini di tempat lain, kata Didin. Seminggu setelah pertemuan dengan Didin, Sandi baru menceritakan tentang pertemuannya dengan Didin kepada istrinya. Arum tentu saja terkejut mendengar cerita itu. Ya, biarlah kita hidup susah seperti ini daripada tubuhku harus dicama oleh makhluk siluman itu, tegas Arum waktu itu. Kemiskinan selalu mendekatkan orang pada kekufuran. Begitulah yang pada akhirnya terjadi. Setelah persediaan uang belanja nyaris nol, sementara berhutang di warung juga sulit. Tapi mengingat keadaan ekonominya ataupun ekonomi keluarganya, akhirnya Arum pun berubah pikiran. Selama ini setan diam-diam telah membujuknya untuk berbuat dosa. Setan membisikkan dan juga memberi gambaran menakutkan bahwa penderitaan dan kemiskinan itu teramat mengerikan. Kenapa kau harus takut mengorbankan tubuhmu? Bukankah hanya sesaat saja makhluk itu akan kau layani? Tapi bayangkanlah harta yang akan kau miliki. Kau akan kaya raya, hidup senang dan dihormati orang. Demikianlah kira-kira bujukan sang iblis laknatullah. Singkat ceritanya, setelah bersepakat, Sandi dan istrinya pun berangkat ke Pulau Majeti. Mereka datang pada hari Selasa Kliwon. Di Pulau Majeti itu, mereka menemui seorang kakek yang tidak lain adalah juru kunci pulau tersebut. Apa kamu dan istrimu sudah benar-benar merasa mantap dan juga siap dengan niatan ini? Tanya sang juru kunci. Sandi dan juga istrinya tidak menunggu waktu lama untuk mengangguk. Ya, karena sebelumnya mereka telah membulatkan tekad mereka untuk melakukan ritual agar kehidupan mereka bisa berubah. Tapi kalian sudah tahu kan syarat utamanya? Tanya sang kakek lagi. Iya, kami sudah tahu dan kami sudah bersiap, kek. Kali ini yang menjawab Arum sendiri. Akhirnya ritual pun dilaksanakan. Pukul 12 malam, juru kunci menyuruh Arum untuk masuk ke suatu bilik yang gelap dan penuh dengan aura mistis.
Sementara itu Sandi dibiarkan menunggu di ruang lain. Apa yang terjadi terhadap diri Arum kemudian? Sekitar pukul 2 dini hari, tibalah seseorang lelaki tinggi besar dengan wajah seperti kera dan sekujur tubuhnya dipenuhi bulu hitam yang sangat lebat. Rupanya makhluk inilah yang disebut sebagai Raja Siluman Kera. Siluman kera itu menggagahi Arum dalam waktu yang cukup lama. Arum cukup kepayahan juga melayaninya. Namun anehnya bukan takut, dia justru merasa puas dengan sensasi seks gaib itu. Rasanya dia tidak pernah mendapatkan sentuhan sedahsyat itu dari suaminya. Setelah Arum keluar dari bilik itu, apalagi dengan wajah yang amat cerah, Sandi merasa lega sekali. Dia tadi sungguh tidak tega membayangkan istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh makhluk gaib. Namun ya apa daya, harta dan kekayaan berlimpah telah menutup mata batinnya. Ada 3 pantangan yang harus kalian perhatikan, khususnya buat kamu, Nak Sandi. Pertama, Nak Sandi tidak boleh berhubungan dengan istrimu pada saat malam Jumat Legi. Kedua, kamu juga tidak boleh berhubungan pada bulan puasa dan hari lebaran. Jelas sang juru kunci, setelah pasangan suami istri itu dianggap sukses memenuhi persyaratan yang terutama. Lantas apa lagi yang harus saya lakukan agar cepat kaya raya, Mbah? Tanya Sandi seolah tidak sabar. Jalankan usaha dagang baksomu itu lagi. Hari pertama kamu berjualan, permintaanmu untuk mengubah uang yang kamu terima menjadi berapa saja akan terkabul dengan sendirinya, tegas sang juru kunci. Begitulah akhirnya yang terjadi. Serba aneh namun nyata. Beberapa hari kemudian Sandi mulai berjualan bakso lagi. Dia tidak sabar sekali menunggu pembeli pertamanya. Saat ada pembeli pertama, dia menerima uang Rp2.000. Dia lalu membatin dan ingin uang itu berubah menjadi Rp100.000. Ketika dia menutup uang itu dan membukanya lagi, aneh bin ajaib, uang itu sudah berubah menjadi uang Rp100.000. Sandi senang sekali melihat keajaiban itu, demikian pula dengan istrinya. Hal ini berarti pengorbanan yang mereka lakukan selama ini tidak sia-sia. Karena keajaiban yang sedemikian rupa, maka tentu saja dalam waktu singkat kehidupan Sandi dan istrinya berubah. Dia menjadi amat mudah mengumpulkan uang, sehingga lambat laun kehidupannya semakin kaya raya dan tidak lagi menjalankan profesi sebagai penjual bakso keliling. Untuk menutupi kecurigaan para tetangga atas perubahan hidupnya yang begitu cepat, dia pun berpindah profesi menjadi penjual pakaian di pasar. Kekayaan Sandi pun kian bertambah dan juga bertambah ruah. Bahkan dalam waktu kurang dari 2 tahun saja dia telah berubah menjadi orang terkaya di desanya. Toko pakaiannya itu di pasar setempat sudah beberapa cabang. Ya intinya dia sudah buka beberapa cabang di pasarnya. Demikian pula dengan barang properti yang lainnya. Sampai suatu ketika Sandi bertemu dengan seorang pria bersorban putih. Dilihat dari pakaiannya, lelaki berbaya itu seperti seorang yang amat ahli ibadah. Saat bertemu dengan Sandi, dia memandangi Sandi dengan tatapan yang sangat tajam. Sandi tentu saja merasa risih ditatap sedemikian rupa. Kenapa Bapak menatapku seperti itu? Apa ada yang aneh dengan diriku? Tanya Sandi. Anak muda, usia manusia itu tidaklah panjang. Alangkah baiknya kamu itu berhenti dan hidup secara normal saja, jawab si pria bersorban sambil terus menatap Sandi. Apa maksudmu? Sandi mulai kurang suka. Si pria bersorban itu malah menjawab dingin. Wajah dan tubuhmu itu seperti kera. Tidakkah kau pernah berusaha melihat bayangan dirimu yang sesungguhnya, anak muda? Pria bersorban itu segera pergi meninggalkan Sandi. Sementara Sandi terkejut mendengar perkataan orang itu. Dia tidak percaya dengan isi perkataan itu.
Dia kemudian mengambil cermin dan melihat bayangan wajahnya sendiri. Ternyata wajahnya tetap normal dan tidak seperti kera, seperti yang dikatakan oleh orang bersorban itu. Tetapi bagaimana mungkin orang itu berbohong kepadaku? Bukankah dia tadi menyinggung-nyinggung soal kera, pikir Sandi. Namun nasihat orang bersorban itu tidak membuat Sandi bertobat. Dia tetap saja menikmati hidupnya yang kini dipenuhi oleh harta yang bertumpuk-tumpuk. Kekhilafan adalah sifat sejati manusia, inilah yang kemudian terjadi. Tanpa disengaja, Sandi ini melanggar pantangan pertama. Entah bagaimana dia berhubungan intim dengan istrinya pas pada malam Jumat Legi. Entah mengapa malam itu dia memang begitu berhasrat untuk merengkuh kenikmatan bersama Arum. Demikian pula Arum yang begitu bergairah menyambut kehadiran suaminya, sehingga mereka sama-sama lupa bahwa malam itu hari berada dalam pasaran Legi. Lantas apa yang terjadi kemudian? Sandi ini terkejut saat esok paginya tubuhnya mendadak menjadi gatal-gatal. Semakin digaruk, rasa gatal itu malah terus menjalar ke tempat lain. Tak urung selama seminggu Sandi menderita gatal-gatal yang sangat menyiksanya. Namun anehnya penyakit ini kemudian hilang dengan sendirinya. Sandi tetap tidak sadar bahwa dia telah melanggar pantangannya. Sampai tiba saat bulan Ramadan, Sandi kembali melanggar pantangan yang kedua. Ya, kali ini dia mencoba tidak menggubris pantangan yang telah digariskan. Sebab rasanya sulit untuk tidak berhubungan badan selama sebulan penuh. Malam itu tanpa rasa curiga, dengan penuh gairah Sandi mencumbu istrinya. Arum pun dengan gairah menggelora, membiarkan dirinya dipacu menuju puncak asmara. Apa yang kembali terjadi? Esok paginya, Sandi kembali menderita penyakit gatal-gatal lagi. Nah, namun kali ini lebih lama dari sebelumnya. Meski sudah berobat ke dokter kulit, namun penyakit gatal itu terus saja menjalar. Anehnya, kira-kira 2 bulan kemudian penyakit itu sembuh dengan sendirinya. Kendati demikian, Sandi tetap tidak sadar bahwa dirinya telah melanggar pantangan yang telah ditentukan oleh makhluk siluman yang dipujanya. Tahun berikutnya dia malah kembali melanggar pantangan itu. Kali ini adalah pantangan terakhir yang dilanggarnya. Ya, Sandi melakukan hubungan intim dengan istrinya pas di siang hari saat Idul Fitri. Apa yang kali ini terjadi? Setelah berhubungan intim itu dengan Arum di siang hari pas hari lebaran itu, Sandi menderita penyakit gatal yang luar biasa hebatnya. Bahkan penyakitnya itu tidak kunjung sembuh meski dia telah dibawa ke rumah sakit atau dokter spesialis sekalipun. Puluhan orang pintar juga telah didatangkan. Tetapi penyakitnya ini kian hari kian parah. Bahkan tubuhnya mengelupas seperti sisik ular. Penyakit yang di luar batas kewajaran itu melahirkan penderitaan yang amat hebat bagi Sandi. Perlahan namun pasti harta benda miliknya mulai menyusut sebab terkuras untuk mengobati penyakitnya itu. Setahun lebih Sandi disiksa oleh penyakit gatal yang sangat luar biasa. Karena terus berobat dan juga membutuhkan biaya yang amat besar pada kala itu, perlahan Sandi kembali hidup miskin. Di tengah kemiskinan, dia mulai menyesal sebab telah bersekutu dengan siluman kera. Setelah hampir 2 tahun menderita, akhirnya Sandi meninggal dengan tubuh kurus kering seperti layaknya mayat hidup. Kabar aneh pun tersiar di saat hari kematian Sandi. Saat dimandikan, beberapa orang ini melihat keanehan pada tubuh Sandi. Ya, sekitar 18 orang yang melihat tubuh dan wajah Sandi berubah seperti layaknya seekor kera atau monyet. Kejadian ini sempat sangat mengejutkan, bahkan hampir terjadi keonaran. Tetapi untunglah, karena tidak semua orang bisa melihatnya, akhirnya keanehan yang diceritakan itu dianggap orang hanya angin lalu semata. Keanehan lain juga terjadi pada acara selamatan 7 hari kematiannya.
terdengar suara arangan mirip seekor kera yang berasal dari sudut-sudut rumah almarhum. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku seperti mendengar suara mirip kera itu tengah berbicara pada Arum, istri Sandi. Ada apa sebenarnya dengan almarhum Pak Sandi, Bu? Coba tolong Bu ceritakan, mungkin saya bisa membantu mencarikan jalan keluarnya, pinta Ustadz Nasrullah yang dulu mengenal Sandi sebagai orang yang sangat dermawan. Dengan berat hati, istri Sandi pun menceritakan semuanya, bahwa selama ini mereka telah memuja pesugihan siluman kera. Begitulah yang terjadi terhadap kami, Pak Ustadz. Kami telah menjadi orang-orang yang sesat, tutur Arum dengan berlinang air mata, yang kemudian menganak sungai di atas wajahnya, yang mulai keriput karena usia yang beranjak semakin tua. Mendengar hal ini, Ustadz Nasrullah berjanji akan memanggil seorang kiai beserta 12 santrinya untuk membebaskan roh Sandi. Mereka akan berangkat menuju Pulau Majeti untuk melihat apa yang terjadi terhadap Sandi sebenarnya. Sesamanya di Pulau Majeti, kiai dan para santri itu mencoba menemui juru kunci yang dulu membantu Sandi dan istrinya dalam merengkuh pesugihan. Sayangnya ternyata juru kunci itu telah meninggal dunia. Melihat kenyataan ini, akhirnya mereka pun melakukan suatu ritual yang disertai dengan doa-doa. Kiai dan para santrinya kemudian melihat Sandi sedang berada di kerajaan siluman kera itu. Di sana Sandi disuruh bekerja keras dan disiksa dengan keji. Air mata Sandi sungguh membuat Kiai dan ke-12 orang santrinya merasa kasihan, dan sayangnya Kiai dan para santrinya tidak dapat banyak membantu. Mereka hanya meminta supaya Arum mendoakan suaminya diampuni dosa dan kesalahannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan doa tulus, semoga kiranya arwah Sandi ini dapat diterima di sisinya. Nyawa Sandi pun memang sudah terpisah dengan jasadnya, namun ketentraman di alam lain yang seharusnya didapat setelah mati tidak dia dapatkan karena persekutuannya dengan siluman kera itu. Ya, ingatlah, sesuatu yang didapat dengan mudah memang mengandung resiko yang amat besar. Apalagi hal tersebut ditempuh dengan cara mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, alangkah mulianya kita mementingkan kehidupan akhirat dan menomorduakan kehidupan di dunia ini dengan tetap berusaha untuk menggapai kebahagiaan sewajarnya. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Ya, demikian merupakan salah satu pengalaman narasumber yang sudah mengirimkan ceritanya kepada kami dan ditulis oleh Mbak Nafila. Semua nama dan tempat sudah disamarkan untuk kepentingan dan juga kenyamanan serta keamanan bersama ya teman-teman. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tulis komen kalian di kolom komen untuk cerita yang selanjutnya untuk channel ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang mempunyai pengalaman-pengalaman horor, kalian bisa kirimkan ke email kami yang nantinya akan saya bacakan di channel ini juga ya teman-teman. Untuk baik buruknya yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambil pembelajarannya serta juga bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua agar kita terhindar dari kejadian ataupun perilaku yang seperti ini, dan semoga menjadikan pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.